Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya, Deni Nur Islamia, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo akan menerangkan tentang pelaksanaan praktek segitiga restitusi di dalam kelas. Sebelum itu, marilah kita lihat apakah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ada 5 posisi yang biasanya dilakukan dalam restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau, dan yang kelima yakni guru sebagai manajer. Masing-masing memiliki posisi yang berbeda. Ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam restitusi yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk alurnya dapat kita lihat pada bagian di bawah ini. Contoh restitusi yang biasa kita lakukan di kelas yakni kasus pertama yakni sering tidak masuk tanpa alasan, kasus kedua bertengkar dengan teman. Mari kita simak praktek restitusi di dalam kelas. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Apakah ibu memanggil saya? Kira-kira ada apa, Bu? Tidak apa-apa, ibu hanya ingin mengobrol sebentar. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Alhamdulillah baik, Bu. Ada apa nak? Kok kelihatannya kamu ada masalah? Tidak apa-apa, Bu. Oh iya, ibu dapat laporan dari guru BK. Akhir-akhir ini kamu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kenapa nak? Kamu bisa menjelaskannya tentang hal tersebut? Ibu saya sakit, Bu, sedangkan Bapak harus bekerja. Jadi saya yang harus merawat ibu dan menjaga adik-adik saya di rumah. Maafkan saya, Bu, saya jadi jarang masuk sekolah karena hal itu. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Mungkin kalau ada di posisimu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama sepertimu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tapi Bu, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Jika saya masuk sekolah, maka ibu dan adik saya tidak ada yang menjaga. Tapi jika saya di rumah, maka saya akan ketinggalan pelajaran. Saya bingung, Bu. Memang keadaan yang sulit. Kamu boleh mempertahankan sikap itu nak, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan yang kuat mengapa kamu memilih hal tersebut. Iya Bu, saya kasihan dengan adik dan ibu saya. Sebagai anak pertama, saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Itu hal yang baik. Akan tetapi, kira-kira menurut kamu, tidak masuk sekolah tanpa alasan, apakah sesuai dengan keyakinan hatimu nak? Saya sadar itu tidak sesuai dengan nilai yang saya yakini, tapi saya tidak punya pilihan, Bu. Kira-kira keyakinan seperti apa yang ada di dalam dirimu? Saya yakin bahwa saya adalah siswa yang semangat dan disiplin dalam belajar di sekolah, tapi karena juga memikirkan keluarga, jadi saya harus memilih salah satu. Benar. Menurut kamu, adakah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah kamu ini nak? Saya rasa mungkin ada, Bu. Kira-kira seperti apa ya? Saya bisa berbagi tugas dan kesepakatan dengan ayah saya untuk menjaga ibu dan adik-adik. Mungkin jika saya sekolah, maka bapak atau saudara lainnya yang menjaga. Tapi jika bapak yang bekerja, maka saya akan di rumah. Mungkin seperti itu, Bu. Pemikiran yang bagus nak. Kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa ya nantinya? Saya ingin menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, Bu, dan menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri dan keluarga. Bagus, mari kita pikirkan bagaimana memulai dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam kasus ini, stabilkan identitas ada dalam pernyataan. Kalau ada di posisimu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama sepertimu. Validasi tindakan yang salah ada dalam pernyataan. Kamu pasti punya alasan yang kuat mengapa kamu memilih hal itu. Sedangkan menanyakan keyakinan ada dalam pernyataan. Menurut kamu, tidak masuk sekolah tanpa alasan, apakah sesuai dengan keyakinan hatimu nak? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa nantinya?
Dan menurut kamu, adakah cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk selanjutnya, marilah kita simak pada kasus yang kedua. Ada laporan kalau kamu habis berantem dengan Ririn. Apa betul, Nak? Iya, Bu. Lah dia yang mulai duluan, Bu. Tiba-tiba mengambil buku saya tanpa izin. Waktu itu, saya masih bersabar. Tapi ketika saya mau mengambil buku saya kembali, dia malah marah-marah dan ngomel-ngomel tidak jelas, Bu. Langsung saja saya marahi balik dia, Bu. Kesel banget saya, Bu. Oh, begitu. Kamu berhak merasa begitu. Kamu mengambil apa yang sudah menjadi milikmu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, bukan? Ya pastilah, Bu. Lah saya mengambil punya saya sendiri. Kenapa Ririn marah-marah? Kan buku itu hak saya. Saya hanya mempertahankan sesuatu yang menjadi hak saya, Bu. Saya rasa sangat wajar kamu mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kamu. Untung saya tidak menampar mukanya, Bu. Lah itu buku punya saya. Ngapain juga dia marah-marah tidak jelas kayak gitu? Kamu memilih tidak melakukan sesuatu yang lebih parah dari apa yang dilakukan Ririn, bukan? Iya, Bu. Saya tidak tega untuk berbuat sesuatu yang lebih dari marah. Kira-kira menurut kamu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, Nak? Ya, mungkin saya harus mengambilnya dengan lebih sopan, Bu. Bagus. Jadi menurut kamu, apa yang kamu lakukan tadi sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Kira-kira apa nilai-nilai yang kita sepakati bersama di dalam kelas masalah ini, Nak? Menjaga kerukunan antar teman, Bu. Ya betul, kita harus menjaga kerukunan antar teman. Kira-kira apa langkah yang akan kamu lakukan untuk melaksanakan nilai itu di saat kamu ada masalah dengan temanmu seperti ini? Saya harus minta maaf dan lebih sopan lagi ketika meminta sesuatu serta lebih bersabar lagi, Bu. Bagus, Nak. Temui temanmu sekarang dan saya yakin kamu bisa memperbaiki masalah ini. Di dalam kasus ini ada tiga langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pernyataannya yakni, kamu berhak merasa seperti itu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Sedangkan validasi tindakan yang salah ada dalam pernyataan, kamu memilih tidak melakukan yang lebih parah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sedangkan menanyakan keyakinan ada dalam kalimat, apakah kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas? Demikianlah praktek restitusi di dalam kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.